Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha utawi kang kaping papate furudul wudu iku mashu ba'di ra'sihi, ngusap sebagiane sirahe wong, kan nazaati kaya dene linger, wal bayadi lan putih-putih, alladzi bayat waro al uduni kang tetep ing dalem saburine kuping. Basyara niku rupa kulit au sya'ron utawa rambut, fi hadihi rambut iku fi hadihi ing dalem batase sirah, selama rambut masih di dalam batas kepala. Baik, kalau sudah menjuntai keluar ya tidak masuk kepala. Walau ba'da sya'ratin, lan senajan sebagiane rambut wahidatin kang siji, bahkan walaupun satu rambut, sebagian, bahkan sebagian dari sehelai rambut. Hal tersebut lil ayati karena onone ayat. Dalam madhab Syafi'i itu bahkan sebagian itu sebagian dari sehelai rambut itu sudah cukup untuk mashur ra'si, mengusap kepala. Ya, tetes satu ujung jari dimasukkan air terus selama masih dalam batas kepala. Kalau rambutnya panjang sudah menjuntai sampai ke sini ya tidak boleh. Ya rambut, tapi rambut yang masih di atas kepala. Qala dawu sapa al-Baghawi Baghawi, yang bagi sayokjo apa ala yujiji'a, apa yen toh ora dianggap cukup, apa akalu perkara luweh kidik ming qadri nasihati saking kira-kirane bun-bunan iku niki. Waya utawi bun-bunan iku panggonan penan nasaata ini kang tetep ing dalem antarane linger loro. Hujjah Imam Baghawi li'anau krana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yamsah iku ora ngusap sapa Kanjeng Nabi aqalla ingkang luwih gedhe minha tinimbang saking an-nasiyah. Imam Baghawi mengatakan sebaiknya, menganjurkan, yang bagi itu ora prayoga itu sebaiknya seseorang itu tidak menganggap cukup mengusap kepala kecuali minimal sekira-kira nasiyah bun-bunan ini. Imam Baghawi itu mengatakan minimal itu segini, karena Rasulullah tidak pernah mengusap kurang dari ini, dan itu berdasarkan wayautawi
perkataan Baghawi iku riwayatun riwayat an Abi Hanifah saking Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Wal masyhur utawi kang masyhur anhu saking Imam Abi Hanifah iku wujubu mashir rubu'i, wajibe ngusap seprapat. Imam Baghawi niku nukil sangka Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Baghawi niku beliau itu madhab Syafi'i. Tapi melihat kenyataan hadis bahwa Rasulullah itu di suatu ketika itu mengusap bun-bunan nasiyah, itu beliau berkata la yambaghi alla yujia aqalla minha, tidak baik jika kurang dari nasiyah, karena ada hadis, bagaimanapun juga ada hadis. Dan ketika hal tersebut kita lihat di dalam pembahasan Al-Majmu'-nya Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi menganggap perkataan Al-Baghawi itu tidak berdasar, karena yang dilihat adalah ba'dunya. Yang dilihat adalah ba'dunya, sebagian. Maka tetap Imam Nawawi menganggap walaupun sebagian dari sehelai rambut itu sudah cukup. Wa khamisuha utawi kang kaping 5 furudul wudu iku ghuslu rijlaihi, basuh sikil loro bikul likabin kelawan saben-saben tungkak. Basa Jawane niku tungkak. Bikul likabin mingkul rijlin saking saben-saben sikil. Lil ayati krana ana ayat. Au mashu khufaihima utawa ngusap muzah lorone rijlen bisyurutihi kelawan pira-pira syarate kabeh. Wajibulan wajib apa huslu batini sakbin, basuh bagian jerone bolongan, misalnya ya luka sing mungkin terbuka. Wasyaken lan anggota kang suwek, apa sikil biasanya kan pecah-pecah ngono iku. Ki nyantai mawon gawa kaos. Iku jadi coba kita masuk ke lebih dalam, yaitu pembahasan tentang apa itu mashur ra'si. Ayat terkait mashur ra'si niku surat Al-Maidah ayat 6, itu salah satu dalil utama. Dan dalil lainnya adalah hadis An-Nasiyah niku hadis. Di pembahasan ini secara umum mengusap kepala itu dibagi dua. Yang pertama adalah seluruh kepala, dan ini adalah dari Imam Malik dan Imam Hambali. Walaupun ada riwayat dari Imam Hambali sebagian, tapi yang masyhur adalah seluruh kepala. Dari Al-Hanafiyah dulu. Wal mafrudu fi mashi ra'si miqdarun nasiyah wa huwa rubu'ur ra'si. Yang diwajibkan dari madhab Hanafi mengusap kepala adalah kira-kira minimal miqdarun nasiyah. Apa bun-bunan itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya tidak tahu ini. Minimal segini. Itu dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Maliki maja'a fi mashi ra'si qala Malik al-mar'atu fi mashi ra'si bimanzilati rajul tamsahu ala ra'siha kulliha. Ini malah ibarat untuk wanita, tapi ya sama saja. Seluruh kepala. Dalam madhab Maliki seluruh kepala. Untuk madhab Syafi'i
Ya kita sudah jelas tadi, karena yang Fathul Mu'in tadi kan madhab Syafi'i itu bahkan sebagian dari sehelai rambut sebagian dari sehelai rambut itu dalam madhab Syafi'i ya. Tangan dicelupkan air cedut dut, terus tit, nah sudah itu madhab Syafi'i, enak sekali. Yang katanya kadang keras berat, tapi di sini enak. Untuk madhab Hambali wa maskurosi wahdulifa fi qadril wajib farwiya an Ahmad wujubu masih jamihi fi haqqi kulli ahadin. Sebenarnya ada dua dalam Hanabilah, ada yang semua bagian kepala, ada yang sebagian. Tapi yang masyhur semua, walaupun ada riwayat yang sebagian. Kok beda-beda ya? Lah ini ya namanya ijtihad. Kita akan masuk lebih dalam bagaimana ini kok beda. Ketune kok mencang-mencang piye iki. Kita akan masuk lebih dalam kenapa ini kok beda. Sebenarnya kita ambil dua dalil utama dalam hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu satu. Yang kedua adalah hadis Anil Mughirah. Mana hadisnya? Kanan Nabi yamsahu ala nasiyatihi wa alal imamati. Nabi mengusap pada nasiyah dan di atas imamah. Imamah itu sorban. Ada beberapa yang mendukung klaim-klaim tersebut, tapi kita akan fokus kedua ini. Jadi kita bandingkan antara penjelasan seluruh kepala dengan penjelasan sebagian kepala. Ini bayangan saya itu kalau beliau-beliau semua itu ada di forum yang sama, mungkin akan seru sekali perdebatannya. Tapi karena ini hanya menceritakan, ya secukupnya saja. Yang pertama kita ambil yang bagian seluruh kepala. Itu berdalil bahwa waza'ama ba'duma yang suruh dalika annal ba'li tab'id faka'annahu qala wamsahu ba'da ru'usikum walana qaulullah ta'ala wamsahu bi ru'usikum wal ba'u lil ilsaq faka'annahu qala wamsahu ru'usakum fayatana walul jami'. Jadi argumen seluruh kepala itu begini. Ada yang menganggap bahwa wamsahu biru'usikum ba itu litab'id. Jadi kayak orang, jadi nanti redaksinya kayak wamsahu ru'usakum, wamsahu biba'di ru'usikum. Dan itu tidak benar, karena menurut kami dalam hal ini adalah madhab Hanabilah. Saya ambil dari madhab Hanabilah karena ya mungkin ada ketidaksesuaian alasan dengan Malikiyah, walaupun hasil akhir seluruh kepala, tapi ini mendekati. Jadi mereka di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, mereka mengkritik orang-orang yang menganggap bahwa ba' wamsahu biru'usikum adalah ba' litab'id. Jadi redaksinya nanti wamsahu bi ba'di ru'usikum. Menurut mereka tidak cocok,
karena harusnya itu ba'lil ilsaq. Nanti redaksinya menjadi wamsahu ru'usakum. Jadikan urut. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum fausilu aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wasfasilu arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya kalau diurutkan atof-atofannya itu seperti itu. Dan mereka juga mengambil hujjah keseluruhan ayat itu jika dibaca itu wa in kuntum maradha ala au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Di dalam keterusan ayat itu ada redaksi famsahu biwujuhikum, mengusap apa ini? Wajah. Bi famsahu bi. Ya, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa ayat bahwa lafal sebelumnya wamsahu biruusikum itu harus dimaknai seperti wamsahu biwujuhikum dalam masalah tayamum. Cocok ya. Wamsah nak neng wudu. Kalau di wudu itu wamsahu biruusikum, seluruh kepala. Itu memang harus seperti itu karena di terusan ayat ada wamsahu biwujuhikum. Kalau mereka ini masih argumen dari madhab seluruh kepala. Kalau mereka menganggap wamsahu bi ru'usikum ada litab'id, maka artinya nanti wamsahu bi ba'di ru'usikum dalam wudu dan wamsahu bi wujuhikum dalam tayamum. Itu ya tidak mungkin. Masa tayamum separuh wajah atau gak mungkin. Itu alasan dari madhab seluruh kepala. Alasan satu, yo masuk akal ya. Masuk akal. Yo kita menikmati saja lah, masuk akal. Ini ditutup. Ini tidak iklan ini. Ditutup. Nanti kalau dimarahin bosnya. Yang kedua, ini agak nyolot, tapi ya tidak apa-apa. Memang kadang ya seperti itu. Wa qaluhum alba'u litab'id ghairu sahihin wala ya'rifu ahlul arabiyyah dalika. Dan bahkan qala Ibnu Burhan man za'ama annal ba'tu fi tab'id faqad ja'ala lughah bima la ya'rifuhu. Ini masih argumen dari madhab seluruh kepala. Kalau ada pendapat ba itu litab'id, ba tersebut litab'id itu bukan pendapat yang sahih. Bahkan Ibnu Burhan berkata, siapapun yang menyangka ba itu dalam redaksi itu, ba itu berfaedah tab'id, maka faqad jaa ahlul lughah bima la ya'rifunahu. Ini enggak usah diterjemahkan ini. Ini ya, jadi Imam Ibnu Burhan itu man za'ama annal ba'tu fi litab'id faqad jaa
ahlal lughah bima la ya'rifunahu. Guys, nggak usah terjemahkan ini. Jadi saya agak membayangkan beliau-beliau ini dalam area Basul Masail, area forum 1, musyawarah tentang bak. Sebenarnya ya sudah sih. Mungkin manhaj ada Dewan Tarjih Muhammadiyah itu ya mungkin nanti kita bahas nanti. Itu alasan kedua. Satu atau dua ya? Anggap satu. Satu masih dalam rangkaian bab. Ketika madhab seluruh kepala itu diberi hadis dari Mughirah tentang biqadrin nasiyah, Nabi pernah mengusap nasiyah ini, itu ya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab ya nggak keren toh. Wa hadisul Mughirah yahdilu ala jawalil mashi alal imamah wa nahnu naqulu bihi wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma yatawaddoa masaha ra'sa'u kulluhu. Mantap toh. Jadi seperti ini. Kalau kamu berargumen seluruh kepala, lalu kamu bagaimana memaknai hadis Mughirah yang mana Nabi melakukan mengusap bunbunan dan di atas imamah. Sayang sekali gak ada imamah. Jadi kita buat imamah dulu. Bunbunan dan di atas imamah. Disangkal seperti itu madhab yang seluruh kepala, dan dijawab dengan lugas, itu hadis itu adalah hadis yang membahas rukhsah yadullu ala jawazil mashi alal imamah. Jadi yang kelihatan kan sini terus ditambah imamah, itu menunjukkan bahwa seluruh kepala yang harusnya diusap itu bisa digantikan di atas imamah, karena bagaimanapun imamah itu, sorban itu ada di atas kepala. Analoginya tuh gini, jika kepala itu ini dan kita mengusap kepala itu bisa dengan rambutnya, karena rambut di atas kepala, maka ketika pakai sorban itu di atas sorban. Karena memang Rasulullah itu lama yatawaddo amasahar saukulu. Ketika Rasulullah itu wudu tidak dalam memakai imamah, itu pasti mengusap seluruh kepala. Oleh sebab itu kasus dalam hadis Mughirah itu menunjukkan jika pada saat mengusap kepala ada imamah, maka cukup di atas imamah. Itu alasan madhab seluruh kepala. Cocok ya? Cocok sekali. Cocok. Ya. Selanjutnya bagaimana bantahan atau pendapat sebagian kepala? Oke, kita lanjut ke apa ini? Argumen sebagian kepala. Ketika disuguhkan argumen bahwa bak itu
merujuk ke semua bagian kepala, pihak Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah yang dalam hal ini ada di dokumen kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi, ini dengan jelas menjawab wahtajja ashabuna bi annal masha yaqa'u 'alal qalil wal kasir wa tsabata bis sahih. Lebih jelasnya bahwa kita dari Syafi'iyah itu tidak hanya mengambil dalil dari wamsahu biru'usikum, akan tetapi kita dari Syafi'iyah, ashabu Syafi'iyah itu memadukan antara Al-Quran wamsahu biru'usikum dengan hadis Nabi pernah mengusap bun-bunan nasiyah. Itu menunjukkan bahwa bak di situ bukan lil ilsaq tapi lit tabaid. Ini jelas. Karena beberapa memang ayat itu diterjemahkan dengan hadis atau diperkuat dengan hadis. Dan dalam hal ini menurut kami Syafi'iyah, bak dalam biru'usikum adalah bak litaba'id karena diperkuat hadis Nabi mengusap bun-bunan berarti sebagian kepala, dan mengusap bun-bunan itu tidak menunjukkan itu 1/4, 1/3, 1/5 atau seberapapun, ya menunjukkan bahwa itu ba'du. Praktek mengusap bun-bunan itu menunjukkan bahwa itu ba'du, sebagian, bukan 1/4, bukan 1/5 atau seberapapun. Dan jawaban ini sekaligus menjawab atas apa yang dimadhabkan oleh Hanafiyah bahwa minimal adalah 1/4. Kemudian ketika di argumen Hanabilah tadi kemarin bak itu lil ilsaq dan tidak ada bak lit tabaid, itu dijawab ada, kami tidak setuju. Qala ashabuna lanusallimu annaha huna lil ilsaq, kami tidak setuju kalau bak itu lil ilsaq, enggak setuju. Dan kami menukil dari sebagian ahli Arab, waqala jama'atun minhum idza dakhalat alba'u ala fi'lin yata'adda bi nafsihi kanat litab'id. Ketika ba itu masuk pada pekerjaan, itu yata'adda bi nafsihi, maka itu berlaku litab'id. Sebagian contoh dari bak itu menunjuk litab'id itu adalah hadis man asaba min hadhihi syajarati syai'an fal ya'khud biha. Fal ya'khud itu perbuatan fi'il, biha ada bak. Itu konteksnya memang sebagian, bak di situ sebagian. Ada juga surat Al-Baqarah falam yajidu biha illa qalilan min hillatin fa akhadhu biha. Fa'akhadu biha. Biha di sini juga merujuk sebagian, bukan lil ilsaq. Kalau lil ilsaq nanti maknanya kacau. Memang di sini mufassir menunjuk bak litab'id. Nah, ini argumennya Syafi'iyah, yang mana dikatakan bak niku lil ilsaq, dan Syafi'iyah nggak setuju. Mereka tetap berargumen itu litab'id, dan dengan diperkuat hadis juga Nabi pernah mengusap
nasihah atau bumbunan. Itu menunjukkan bahwa praktek Nabi itu menunjukkan bahwa mengusap kepala itu boleh sebagian, tidak harus keseluruhan. Nah, ketika Hanabilah atau Malikiyah yang mengatakan bahwa seharusnya seluruh kepala karena argumen di kasus tayamum iku wamsahu biwujuhikum, juga menggunakan bak, yang bak di situ artinya adalah lil ilsok atau seluruh wajah. Nah, bagaimana Syafi'iyah menanggapi ini? Syafi'iyah menanggapi ini adalah ahaduhuma anna sunnah bayanat annal matlub bil mashi fit tayammum al isti'ar wa fir ra'si al ba'du. Argumen pertama, sunnah atau hadis di dalam mengusap tayamum wajah itu menunjukkan keseluruhan, dan hadis masalah mengusap kepala itu menunjukkan sebagian. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mashur ra'si aslun fa'tubira fihi hukmul lafdihi wa tayamumu badalun. Alasan kedua adalah mengusap kepala niku aslun, hukum asal. La tayamum itu badal ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Maka tidak bisa uyurai sora wong hukum asal dibanding ke karo hukum badal. Maksudnya ngene, nak rono motor ya gentine pit, ya intine padha-padha nglinding, tapi motor karo pit kan beda. Makanya ya asal dihukum ke asal, badal dihukum ke badal. Ora iso badalnya kudu kabeh seluruh wajah, asal yang asal harus seluruh kepala, tidak bisa. Nah, ini argumen sebagian kepala. Ini masih ada tambahan. Tambahan ini tambah apa ya, seru. Fa ingkila hadal farqu fasidun bil masyi alal khufi. Ditanya lagi, loh, di mengusap muzah kan keseluruhan. Jadi gini, kan ngene bro, ngusap muzah keseluruhan, ngusap wajah saat tayamum keseluruhan. Ya harusnya mengusap kepala juga keseluruhan. Dijawab lagi oleh Ashabul Syafi'i. Dijawab lagi. Oke. Jadi alasannya satu. Itu ijma. Ijma bahwa mengusap muzah itu tidak wajib. Mengusap muzah itu tidak wajib. Itu sunnah. Dalam keadaan dia memakai muzah. Alasan kedua, memakai khuf. Memakai khuf. Ketika orang memakai khuf itu boleh memilih antara mengusap khufnya atau membasuh kakinya. Jadi ada tiga. Kenapa ini tidak disamakan? Itu ada tiga. Yang pertama mengusap kepala. Itu al-aslu. Al-aslu. Bagian dari rangkaian wudhu.
mengusap kepala. Itu al-aslu. Yang kedua badal, tayamum. Badal dengan al-aslu itu tidak bisa disamakan status hukumnya, status perbuatannya. Yang ketiga adalah musah muzab, musab muzah. Itu juga tidak bisa disamakan kepada al-aslu dan badal, karena musab muzah itu statusnya rukhsah yang boleh dijalankan dan boleh tidak dilakukan. Wallahu alam, tapi kita tetap berpedoman pada musab sebagian kepala. Jadi ya gitu kesimpulannya. Kalau yang mengusap seluruh kepala niku ba'lil ilsaq, dan hadis Mughirah diterjemahkan sebagai rukhsah. Untuk yang mengusap sebagian kepala, wamsahu bi ru'usikum diterjemahkan sebagai ba'lit tab'id, dan hadis Mughirah digunakan sebagai penguat alasan ba'lit tab'id. Beliau-beliau ini kalau ketemu kemana ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mungkin kalau kita bayangkan manhaj tarjihnya Muhammadiyah itu kalau pas berdebat tentang hukum ini mungkin ya seru sekali. Ada yang wah itu kita itu ilsaq, itu hadis ini begini, hadis ini begini. Mungkin seperti itu, pasti seru. Sebagai organisasi tentu saja Muhammadiyah membuka jalan baru pada, ya kalau tidak ya bisa dikatakanlah secara umum ijtihad. Majatah itu ijtihad karena menjadi hukum langsung dari produk asalnya. Tapi bagi kita yang orang awam, baik NU, Muhammadiyah atau lainnya yang tidak terafiliasi dari organisasi manapun, itu tetap statusnya adalah ngikut, mau nggak mau ngikut. Ya walaupun bagaimanapun orang-orang Muhammadiyah ya tidak seluruhnya bisa menggali hukum langsung. Status mereka ya sebagian besar ngikut. Nah, dalam hal ini mungkin mereka sebagian besar ngikut Dewan Fatwa, Dewan Tarjih Muhammadiyah. Podo wae. Aku yang ngikut mazhab Syafi'iyah. Warga Muhammadiyah sing awam yang ngikut keputusan Dewan Tarjih itu yang sifatnya kolektif, dibahas bersama-sama. Ya monggo, itu masing-masing. Tapi apapun itu, kita perlu mengingat hadis tentang ketika sekelompok sahabat diutus Rasulullah ke suatu tempat. Rasulullah berkata, nanti kalian sholat di tempat tersebut. Nah, ketika di tengah jalan ternyata mendapati sholat asar hampir habis. Itu sahabat khilaf. Yang satu melaksanakan sholat asar di tempat tersebut, di tempat sebelum tujuan, dan yang satunya tetap mengikut dawuh Kanjeng Nabi, nanti sholat asar di tempat tujuan. Ketika kembali mereka berdua sowan Nabi, mereka kelompok 1 dan 2 itu sowan Nabi. Dua-duanya tidak disalahkan Nabi, baik yang sholat asar di tempat sebelum sampai tujuan ataupun yang sholat ngasar di tempat tujuan, yang mana di tujuan itu sudah maghrib. Dua-duanya tidak disalahkan Nabi. Ini menunjukkan bahwa ruang ijtihad itu bukan ruang yang
menjadikan orang saling bertengkar. Itu dulu, terus belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.